parameter moral itu adalah ketika kemudian kita berani menyampaikan sesuatu yang benar pada siapapun, termasuk kepada penguasa. Karena setiap kali presiden tampil ke publik, itu seperti setiap tambahan kebaikan itu justru memperburuk keadaan. Seluas mungkin merangkul kembali semua elemen publik, masyarakat, baik pimpinannya maupun kelompok-kelompok. Bahkan barangkali itu menjadi motor penggerak untuk presiden segera menyadari bahasa saya sederhana. Saya ingin mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa harus menggunakan kondisi seperti ini untuk membahasakannya secara pas, ya. Bahkan bisa membuka ruang di mana dukungan terhadap pemerintahan, itu yang saya bilang tadi, di tengah presiden pun sebenarnya harusnya bisa menggunakan. Tidak boleh menganggap kritik mahasiswa itu menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang buruk, yang kemudian harus diancam dengan terali besi. Harusnya kritik mahasiswa, kritik siapapun itu dianggap sebagai vitamin, ya. Bahkan barangkali itu menjadi motor penggerak untuk presiden segera menyadari posisi-posisi tidak sederhananya di kutukan periode kedua itu. Itu Mas Refli. Jadi sebagai closing statement, saya ingin menegaskan bahwa dalam kehidupan ini tentu kita harus punya prinsip. Salah satu prinsip yang paling penting adalah, terutama dalam konteks hari ini negara kita yang sedang tidak baik-baik saja, maka sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Nah, itu prinsip lebih bagi kader-kader HMI dimanapun berada. Nah, hingga bagi saya bahwa ketika berbicara mengenai moral, berbicara mengenai etika, maka parameter moral itu adalah ketika kemudian kita berani menyampaikan sesuatu yang benar pada siapapun, termasuk kepada penguasa, termasuk kepada Jokowi. Nah, saya ingin berbicara semangat HMI. HMI adalah organisasi perkaderan dan juga perjuangan. Maka ketika berbicara perkaderan, maka integritas diri itu tentu harus selalu ditumbuhkan. Dan yang kedua adalah kualitas kapasitas intelektual. Karena saya cukup tarik dan kemudian cukup konstruktif tadi, yang sangat konstruktif bahkan yang disampaikan oleh Bung Zainal, bahwa sebenarnya gerakan kita tidak cukup hanya bergerak secara masif lalu kemudian menjatuhkan kekuasaan dan menyerahkannya kepada elit politik. Tapi bagaimana kemudian kita mengambil peran yang fundamental sehingga kita terlibat dalam hal-hal yang strategis di dalam menentukan arah bangsa ini. Dan bagi saya bahwa itu tidak hanya membutuhkan kuantitas secara masif, tapi juga kualitas intelektual, dan itulah yang dibangun di HMI. Nah, kemudian di dalam bergerak, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa kita bergerak secara eksklusif. Kita harus membuka diri, membuka ruang, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kritis yang lainnya, sehingga gerakan ini bisa membesar dan kemudian menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Saya kira seperti itu, Bung Refli Harun. Terima kasih banyak. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak ada jalan lain sekarang. Strategi yang harus dipakai oleh presiden adalah strategi going public, ke publik lagi. Kan hubungan beliau dengan publik cenderung merenggang di periode kedua. Jadi seluas mungkin merangkul kembali semua elemen publik, masyarakat, baik pimpinannya maupun kelompok-kelompok yang sangat diperlukan. Satu, untuk mengembalikan atau memaintain tingkat kepercayaan kepada presiden dalam level yang optimal, sehingga masyarakat bisa diajak bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi. Yang kedua, dengan merangkul kembali publik itu, presiden bisa memberikan tekanan kepada kekuatan-kekuatan politik, partai-partai politik. Karena partai-partai politik ini atau calon-calon yang ingin maju di presiden itu kan menjadi calon presiden itu kan memerlukan publik. Kalau presiden merangkul kembali publik, maka dia akan punya kekuatan politik yang cukup untuk tanda kutip memaksa kembali politisi atau kelompok-kelompok politik yang berkepentingan itu untuk kembali fokus pada upaya-upaya untuk menangani pandemi dan menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan. Saya setuju sebagai proposal etis dari Jayadi, proposal etis.
yang seharusnya dari awal proposal itu dipahami oleh Presiden. Tapi saya mau terangkan bahwa momentumnya udah hilang. Itu masalahnya itu kan. Jadi nggak ada lagi momentum itu. Keburu niat mempercepat perubahan itu ada di Airlangga, ada di Puan, ada di beberapa tokoh itu. Jadi udah masuk di dalam kecanduan kekuasaan. Karena itu Presiden Jokowi harusnya bersiap-siap justru untuk mempercepat perubahan itu. Bukan dia balik lagi untuk minta legitimasi, itu udah nggak mungkin. Karena setiap kali Presiden tampil ke publik, itu seperti kena hukum law of diminishing return gitu. Setiap tambahan kebaikan itu justru memperburuk keadaan gitu. Jadi itu soalnya, karena udah jenuh gitu kan, diminishing return-nya udah tercapai. Jadi kejenuhan itu yang ada di kita sekarang. Nah, sebaiknya mahasiswa percaya aja bahwa subjektivisme itu bisa menambah elemen ya kehangatan kita untuk membayangkan ada yang baru. Karena selama ini dianggap bahwa kalau terjadi perubahan di luar 2024 itu akan ada kekacauan, akan ada bloodshed gitu. Padahal ini biasa aja. Perubahan politik yang kita rencanakan sebetulnya itu bisa diselenggarakan oleh ya mungkin 9 orang, 3 orang menteri dari dalam yang menyatakan ketidakpuasan, disambut oleh 3 orang di DPR yang juga sebetulnya diam-diam setuju percepatan pemilu, dan 3 orang oposisi, ya cuma 9 orang aja dilakukan. Itu yang menjadi monumennya, karena momentumnya udah ada, tinggal kita cari monumennya. Jadi itu sebetulnya. Nah, karena itu mahasiswa, buka aja kotak Pandora, nggak usah takut. Tadi siapa bilang kotak Pandora? Iya, memang kotak Pandora itu, waktu dibuka oleh Pandora, itu evil itu evolve, kejahatan keluar kemana-mana. Itu yang orang takutkan, bahwa kejahatan akan muncul kemana-mana. Tetapi kalau kita baca secara teliti, mitologi dari Pandora, waktu Pandora buka kotak itu, di dasar dari kotak itu ada yang nggak keluar. Di situ ada sepucuk surat judulnya Only Hope Remains. Harapan ada. Nah, orang-orang yang nggak paham tentang kotak Pandora seringkali gede-gedein kejahatannya. Padahal sebetulnya dasar etisnya adalah Only Hope Remains. Jadi kejahatan itu memang mesti dibuka supaya harapan itu tersisa. Nah, karena itu kotak Pandora itu ada di istana. Mari kita buka kotak Pandora itu di istana melalui inisiatif dari mahasiswa HMI ini. Dan politik itu adalah the art of attacking the impossible. Kelihatannya impossible, tetapi niat untuk menghasilkan perubahan etis itu akan jadi motor bagi perubahan. Jadi tenang aja, mahasiswa lakukan aja hal seperti biasa, nggak usah takut itu dianggap hoax atau nanti Basar udah siap-siap. Kan ini Basar lagi rapat nih di Cokroaminoto nih buat menghajar mahasiswa besok. Itu itu yang saya dapat beritanya tuh. Mereka lagi rapat sambil kalau soal saya dirapatin tiap hari itu, entah apa yang dirapatin di situ. Jadi percayalah bahwa keadaan kita ini memang disediakan oleh sejarah untuk mempercepat perubahan, nggak ada soal. Itu kira-kira